Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan presentasi kami hari ini tentang autoimunitas. Next. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Wahyuni Yarsi, Tiara Sani, saya sendiri Sola Gratia, Sri Maudiana, Sri Suciati, Suci Amelia, Vera Tri Juliani, Vera Wahyuni, Wilda Riri Husni, Wilda Khairunisa, Wulan Nur Hazizah, Yulian Buru Sarangi, Yulianti. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Suci Amelia. Pendahuluan, autoimunitas didefinisikan sebagai respon imun terhadap antigen diri, yaitu autologous. Autoimunitas merupakan penyebab dari penyakit yang penting diperkirakan sekitar 5% sampai 10% populasi di negara maju, dan prevalensi beberapa penyakit autoimun meningkat. Sebagian penyakit autoimun bersifat spesifik organ yang hanya mengenai satu atau sedikit organ atau sistematik yang merusak berbagai jaringan serta mempunyai manifestasi klinis yang luas. Kerusakan jaringan pada penyakit autoimun dapat disebabkan oleh autoantibodi terhadap antigen diri atau oleh sel T autoreaktif terhadap antigen diri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyuni Yarsi. Selanjutnya mengenai autoimun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan autoimun? Jadi, menurut bahasa, auto artinya diri sendiri. Sedangkan imun artinya sistem pertahanan tubuh. Jadi, pengertian dari autoimun adalah sistem pertahanan tubuh mengalami gangguan sehingga menyerang sel-sel tubuh itu sendiri. Sistem kekebalan tubuh adalah kumpulan sel-sel khusus dan zat kimia yang mana berfungsi untuk melawan agen penyebab infeksi seperti bakteri dan virus, serta membersihkan sel-sel tubuh yang menyimpang atau biasanya disebut non-self, atau bukan sel diri sendiri, misalnya pada kanker. Autoimunitas sebenarnya bersifat protektif, yaitu sebagai sarana pembuangan berbagai produk akibat kerusakan sel atau jaringan. Autoantibodi mengikat produk itu diikuti dengan proses eliminasi. Kemudian autoantibodi dan respon imun seluler terhadap antigen diri tidak selalu menimbulkan penyakit. Penyakit autoimun terjadi bila terjadi respon imun terhadap jaringan sehat, yang mana menyebabkan injuri jaringan, karena reaksi imunologis terhadap jaringan sendiri. Pada penderita terhadap autoantibody overlapping, penyakit dapat mengenai organ spesifik atau sistematik, yang merupakan spektrum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yulianti. Reaktivitas imun yang didapat terhadap autoantigen yang menimbulkan kerusakan jaringan. Penyakit autoimun seperti organ spesifik yaitu diabetes mellitus, sistemik atau non-organ spesifik yaitu lupus erythematosus sistemik atau LES. Selanjutnya patogenesis, baik antibodi, sel T atau keduanya dapat berperan. 3-4% orang menderita. Wanita sampai pria 2,7 kali. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wilda. Respon imun terhadap antigen jaringan sendiri disebabkan oleh hilangnya toleransi. Antigen yaitu autoantigen, antibodi yaitu autoantibodi. Sel autoreaktif limfosit yang mempunyai reseptor untuk autoantigen. Bila sel ini memberikan autoimun, sel limfosit reaktif atau SLR. Pada orang normal,
sel limfosit reaktif atau SLR yang terpajang dengan autoantigen, respon imun tidak selalu terjadi. Oleh karena itu, adanya sistem yang mengontrol reaksi autoimun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Baiklah, selanjutnya ada autoantibody. Bisa ditemukan tanpa menimbulkan akibat, sedang pada orang lain dapat menimbulkan penyakit dengan ciri-ciri berikut kronis dan tidak reversibel. Respon terhadap autoantigen melibatkan komponen seperti antibodi, komplement, dan kompleks imun. Antigen yang berperan pada penyakit autoimun umumnya belum diketahui. Next. Adapun faktor penyebab autoimun, yang pertama ada genetik, yaitu penyakit autoimun cenderung diwariskan dalam keluarga. Pada studi kembar diketahui bahwa jika seorang anak kembar identik menderita penyakit autoimun, kembarannya kemungkinan 30-50% juga menderita penyakit yang sama. Yang kedua ada infeksi. Sistem kekebalan yang rapuh dapat rusak oleh faktor pemicu seperti infeksi virus. Hal ini mungkin terjadi karena kelemahan genetik. Sistem kekebalan tubuh kesulitan membedakan protein virus dengan protein tubuh dan menyerang keduanya, seperti virus Coxsackie yang juga diduga memicu diabetes tipe 1. Yang terakhir ada lingkungan dan makanan. Penyakit autoimun dapat terjadi melalui reaksi kebingungan terhadap zat yang masuk, apakah berbahaya atau tidak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Feratri. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit autoimun. Faktor genetik. Berperan penyakit berhubungan dengan human leukopti antigen. Selanjutnya kelamin, wanita lebih cenderung. Infeksi, beberapa infeksi umum atau EBV, streptococcus, atau malaria. Sifat sering antigen utuh, obat, beberapa obat atau procyanamid hidralazin. Usia, insiden lebih sering pada usia lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vilda. Patogenesis penyakit autoimun. Yang satu, faktor utama dalam perkembangan autoimunitas adalah gen keratanan yang diturunkan serta pemicu lingkungan, misalnya seperti infeksi. Yang kedua, gen kerentanan mengganggu jalur toleransi diri sehingga menyebabkan limfosit B dan T yang bersifat autoreaktif akan tetap ada. Yang ketiga, rangsangan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan serta peradangan dan mengaktifkan limfosit autoreaktif tersebut, menyebabkan berkembangnya sel T efektor dan autoantibodi yang bertanggung jawab untuk penyakit autoimun. Selanjutnya akan dibacakan Wulan. Pada patogenesis, kerusakan jaringan terjadi dengan beberapa mekanisme. Yang pertama, kerusakan akibat destruksi sel, yaitu seperti diabetes mellitus akibat pembentukan kompleks imun. Contohnya hipersensitivitas. Yang ketiga, kerusakan akibat reaksi imunogenik seluler. Next. Penyakit autoimun. Penyakit autoimun merupakan kerusakan jaringan atau gangguan fungsi fisiologik akibat respon autoimun. Respon autoimun dapat terjadi tanpa penyakit atau pada penyakit yang disebabkan oleh mekanisme lain, seperti infeksi. Istilah penyakit autoimun yang berkonotasi patologik ditujukan untuk keadaan yang berhubungan erat dengan pembentukan autoantibodi atau respon imun seluler yang terbentuk setelah timbulnya penyakit. Sistem imun gagal memusnahkan
dengan tepat antara diri sendiri dan bukan diri sendiri, dan menyerang bagian tubuh lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Suciati. Klasifikasi penyakit autoimun. Klasifikasi berdasar pada organ dan jaringan yang terlibat terdiri dari dua kelompok. Yang pertama, organ spesifik dengan pembentukan antibodi yang khas. Contohnya seperti tiroiditis dengan autoantibodi terhadap tiroid. Dan non-organ spesifik dengan pembentukan autoantibodi yang tidak terbatas pada satu organ. Penyakit autoimun yang spesifik organ itu diduga diawali dengan proses inflamasi dalam kelenjar endokrin. Sel inflamasi menghasilkan interferon dan sitokin lain yang menginduksi ekspresi MHC kelas 2 pada permukaan sel endokrin. Kesalahan dalam ekspresi MHC kelas 2 atau pengenalan kompleks MHC antigen oleh sel-sel sistem imun secara tidak tepat mengakibatkan autoantigen dianggap sebagai benda asing. Next. Penyakit dari organ spesifik itu ada tiroiditis Hashimoto, itu jaringannya tiroid dan antibodi terhadap tiroglobulin. Dan juga tirotoksiosis atau Graves, itu jaringannya tiroid dan antibodi terhadap reseptor TSH. Anemia perniciosa, itu jaringannya sel parietal gaster dan antibodi terhadap sel parietal fisintrik B12. Ada juga Addison keladrenal, itu antibodi terhadap sel adrenal. Jaringannya pankreas antibodi terhadap PL2 Langerhans. Ada juga miasthenia gravis, itu jaringannya otot, antibodi terhadap asetilkolins. AIHA eritrosit, itu antibodi terhadap eritrisit. Dan ITP itu trombosit, antibodi terhadap trombosit. Yang non-organ spesifik itu penyakitnya ada sirosis biliar primer, itu jaringannya hepar dan antibodi terhadap antigen mitokondria. Dan sindroma Gott-Pasteur, itu jaringannya pulmoginjal, itu antibodi terhadap membrana basalis. Ada juga Sjogrensen, itu jaringannya kelakrimal saliva, antibodi terhadap mitokondria IgG. Ada juga artritis reumatoid, itu jaringannya sendi, antibodi terhadap IgG antigen nuklear. Ada juga SLE, itu jaringannya ginjal, kulit otak, dan pulmo. Antibodi terhadap antigen nuklear, mikrosom IgD DLL. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Mauliana. Baik, perbedaan antara penyakit autoimun organ spesifik dengan non-organ spesifik. Nah, jika antigen organ spesifiknya terdapat dalam alat tubuh tertentu, jika non-organ spesifiknya tersebar di seluruh tubuh. Untuk kerusakan organ spesifiknya antigen dalam tubuh dan non-organ spesifiknya penimbunan kompleks terutama dalam ginjal, sendi, dan kulit. Untuk tumpang tindih organ spesifiknya dengan antibodi organ dan non-organ spesifiknya dengan antibodi non-organ spesifik dan penyakit spesifik dan penyakit lain-lainnya. Next. Nah, berikut merupakan bagian penyakit autoimun menurut mekanisme. Yang pertama melalui antibodi yang terdiri dari 3. Yang pertama itu ada anemia hemolitik autoimun, yang kedua ada miasthenia gravis, yang ketiga ada tirotoksikosis. Yang kedua melalui sel T. Yang pertama ada sklerosis multiple, yang kedua ada encephalomyelitis diseminasi akut, yang ketiga ada sindrom Guillain-Barré, yang keempat ada Guiter. Nah, selanjutnya melalui faktor humoral dan seluler. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, yang kedua ada tiroiditis kronis, yang ketiga ada polymyositis. Saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yuliani. Bagian penyakit autoimun menurut mekanisme. 4. Melalui kompleks imun. Yang pertama ada lupus eritematosus sistematik, yang B ada arthritis reumatoid, yang ketiga
ada Siska Kompley, yang keempat ada sindroma Good-Pasteur, yang kelima ada anemia perniciosa, yang keenam ada demam reuma, yang ketujuh ada penyakit Dressler, yang kedelapan ada skleroderma, yang ke-9 ada trombositopenia idiopatik, yang ke-10 ada penyakit bulosa Next. Terapi autoimun. Terapi penyakit autoimun biasanya dengan imunosupresi, obat yang menurunkan respon kekebalan tubuh seperti azathioprine, chlorambucil, cyclophosphamide, cyclosporin, mycophenolate, dan methorex. Sering digunakan biasanya secara oral dan seringkali dengan jangka waktu lama, tetapi autoimun dengan obat ini menekan bukan hanya reaksi autoimun, tetapi juga kemampuan badan untuk membela diri terhadap senyawa asing, termasuk mikrojasad, penyebab infeksi dan sel kanker. Konsekuensinya, risikonya infeksi tertentu dan kanker meningkat. Diagnosis penyakit autoimun didasarkan pada simptom dan deteksi antibodi dan atau sel T sangat awal, reaksi terhadap antigen, jaringan, dan sel yang terlibat. Metode immunofluorescence digunakan untuk deteksi antibodi terhadap antigen sejaringan, sedangkan ELISA atau radio immunoassay untuk deteksi antibodi terhadap antigen larut. Pada beberapa penyakit dapat digunakan assay secara biologis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vera Wahyuni. Baik, terakhir adalah kesimpulannya. Penyakit autoimun terjadi karena kegagalan toleransi diri. Banyak faktor berperan pada autoimunitas, termaksud pewarisan gen, kerentanan, serta pemicu lingkungan, misalnya infeksi. Banyak gen yang berperan dalam perkembangan autoimunitas. Hubungan paling kuat adalah antara gen HLA dengan berbagai penyakit autoimun tergantung sel T. Infeksi merupakan predisposisi autoimun karena menyebabkan inflamasi dan perangsangan ekspresi konstimulator atau karena reaksi silang antara antigen mikrobial dan autoantigen. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang.